Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah kita ikuti protokol pemerintah, prokes kita ikuti, vaksin oke, 1 2 udah selesai, semuanya udah kita jalan. Dan kita akan doakan juga semoga virus corona ini ataupun COVID-19 ini benar. hilang dari muka bumi ini ya, terutama di Indonesia. Biar aktivitas kita tidak ada yang terhambat. Iya benar sekali. Dan alhamdulillah juga sekarang ini sudah turun ya. Alhamdulillah. Udah turun, jadi sudah untuk perekonomian sekarang ini sudah mulai. Iya, roda perekonomian sekarang sudah mulai berputar lagi. Ya, setidaknya Lubuk Linggau sendiri udah level berapa ya, Bro? Lubuk Linggau level 1 kalau nggak salah. Level 1? Oh, istimewa. Jadi sekali. udah banyak warung-warung yang buka gitu. Berarti untuk aktivitas ekonomi sudah mulai bergulir sebagaimana mestinya ya, udah mulai normal lah ya. Nah, gimana Bro Andi? Gimana Bro Andi? Sekarang ini kan kalau kita lihat di media sosial nih kan. Iya. Itu lagi viral yang namanya Baim Wong marah-marah. Nah, Baim Wong itu marah-marah kepada seorang kakek yang usianya udah 70-an kalau nggak salah. Kenapa dia marah-marah? Udah marah-marah kepada kakek yang usianya udah 70-an lantaran Baim nggak senang kalau dia diikuti. Artinya dibuntuti. Nah, karena waktu itu saya pernah lihat videonya Baim ini. Baim itu sedang jalan sama anaknya kalau nggak salah, sama Kiano, dan ia dibuntutin oleh seorang kakek. Nah gitu. Dan kalau nggak salah juga Baim merasa tidak nyaman ketika ia diikuti, ya kan. Kemudian ketika sudah sampai di rumah, kakek tersebut berhenti dan menghampiri Baim, dan ternyata kakek itu kabarnya itu meminta uang kepada Baim. Meminta uang kepada Baim Wong. Namun hal tersebut membuat Baim merasa tidak nyaman, dan perbuatan dari kakek itu tidak ia senangi karena hanya meminta-minta seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih menurut Bro Andi nih ketika ada orang yang marah-marah kepada orang tua? Nah, gitu. Mana ya, susah juga karena gini, pertama saya juga belum melihat ya videonya kalau kronologi Baim Wong ya. Tapi bagaimana persoalan ini terjadi, bagaimana awal mula kronologi ini terjadi kan, saya nggak bisa detail masuk ke situ ya, case-nya Baim Wong. Cuman kalau kita berbicara tentang privasi ya kan? Kita berbicara tentang privasi ini ya, kita sendiri kan ada zona-zona yang tidak bisa kita sharekan ke orang lain. Itu keinginan kita sendiri, karena privasi kita juga dijamin oleh undang-undang seperti itu kan. Hak kebebasan kita gitu kan dijamin oleh undang-undang. Oh, jadi undang-undang itu menjamin hak privasi seseorang ya? Iya, menjamin hak privasi warganya gitu ya? Hak privasi warganya, gitu. Untuk bebas dari ancaman, untuk bebas dari teror. Berarti seseorang atau keamanan segala macam itu diatur oleh undang-undang. Berarti kakek tersebut bisa diadukan ke pihak berwajib ya, benar nggak sih? Kalau kita adukan itu tergantung konteksnya. Masalahnya gini, kalau pengakuan dari Baim itu ia merasa tidak nyaman ketika diikuti atau dibuntuti pertama, kemudian itu dia juga merasa membahayakan karena waktu itu ia membawa anaknya si Kiano si Tiger gitu. Kiano, iya seperti ini. Harus di sini kita juga harus bijaksana melihat konteksnya gitu. Oh itu. Karena tidak terlepas lain bahwa seorang Baim Wong ini adalah public entertain, public figure, dan image ya dalam beberapa tahun terakhir ini dia adalah seorang yang dermawan dengan segala macam kontennya, sehingga image-nya memang Baim ini adalah orang dermawan yang suka membantu. Sehingga kita tentu pernah toh lihat video-videonya Mas Baim.
Lanjut ya bro ya. Lanjut. Tadi tadi kita tidak terlepas dari image yang dimunculkan pada diri atau yang melekat pada Mbak Embong ya. Memang ini sudah menjadi apa ya, hal yang semacam stereotip melekat dalam beberapa tahun ini, dengan segala macam sosial eksperimennya, dengan cara-cara dia membantu orang-orang ya, dengan berbagai macam cara ya tentunya. Kita melihat jadi dari sini memunculkan sebuah opini bagi masyarakat, anggapan, wah Mbak Embong adalah seorang yang baik, wah Mbak Embong seorang yang sangat dermawan, wah Mbak Embong orang yang bisa membantu. Oh gitu. Oh, tapi jelas yang pastinya Mbak Im hanyalah manusia biasa. Benar. Di sini kan Mbak Embong adalah manusia biasa. Memang setiap orang tidak bisa melepaskan sisi manusia biasanya itu. Mungkin dia lagi capek jadi marah ya. Oh, kalau bisa saja, cuman benar atau tidak ya kita tanyakan langsung kepada Mbak Imi yang bisa menjelaskan ya. Dan menurut informasi juga dari kakek ini bahwasanya ia ke tempat Mbak Imi itu jual buku kalau nggak salah. Oh, jual buku. Jadi itu tujuannya jual buku maksudnya buat apa ya? Tujuan jual buku ke Mbak Imi supaya dapat duit kayak gitu. Bantuan uang ya. Dapat uang kayak gitu. Bapak ini adalah seorang yang membutuhkan bantuan seperti itu kan. Pastinya. Nah ini kan kalau kita lihat hubungan keterkaitannya, dengan image-nya Mbak Embong yang dermawan, ini kan bapak ini kalau kita kaitkan, ini kan match dalam pandangan kita ya, cocok. Seorang yang ingin minta bantuan dengan seorang public figure yang biasa dermawan dan memberikan bantuan sosial. Cuman yang saya lihat cuman timing waktunya yang tidak pas gitu. Pertama waktunya tidak pas. Waktunya yang tidak pas. Di sisi lain kenapa? Benar. Kenapa tidak pas? Karena sudah dijawab juga sama bahwa saat itu dia dalam kondisi tidak nyaman. Dia tidak nyaman karena apa? Pertama dia mengajak anaknya si Kiano. Di sisi lain dia diikuti dari belakang, dibuntuti. Sehingga ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan Mbak Emu. Kondisi-kondisi seperti itulah bisa dimaklumi bahwa dia ibarat seorang ayah ketika ada orang yang mengikuti dari belakang terus menerus tiba-tiba pada saat itu dia juga bersama membawa anaknya, ada rasa-rasa yang tidak nyaman kemudian muncul. Seolah-olah ada ancaman lah ya. Iya, ada ancaman. Iya. Ada apa sih orang ini ngebuntutin saya? Mengapa sih? Satu sisi ada hal yang belum diutarakan sama si kakek sehingga suasana tersebut belum nyambung. Oh, berarti ada dua kesimpulan nih kalau saya ambil dari. Kalau mau disimpulkan mungkin belum bisa disimpulkan. Enggak, kalau saya ambil kesimpulan dari penjelasan dari Bro Andi ini, bahwasanya kakek itu pertama timingnya nggak pas, waktunya. Kemudian caranya nggak pas. Caranya tidak tepat. Caranya tidak tepat dan waktunya tidak pas. Iya. Kan kayak gitu. Oh gitu ya, benar-benar. Dan kalau kita kaitkan dengan hukum juga, tadi yang saya pertanyakan, apakah kakek ini bisa dikenakan hukuman ataupun dikenakan sanksi seperti itu? Oh, kalau secara hukum juga. Atau belum terbukti ya? Kalau dibilang terbukti atau tidak ya kita hukum itu gini mas. Hukum itu ketika logis atau tidak logis dan tepat atau tidak memenuhi unsurnya. Iya kan. Kalau kita melihat si Baim ini diikuti, ini jelas mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan ya. Kenyamanan. Cuman kalau kita lihat lebih detail, ini belum memenuhi. Oh, belum memenuhi sebagai unsur pidana. Secara personal ya saya.
mungkin saya bilang ya, saya ini belum memenuhi unsur-unsurnya, belum tepat. Oke. Belum tepat ya. Tapi kalau seandainya kakek itu sudah masuk ke ke misalkan ke rumahnya Baim tanpa izin Baim, mungkin itu sudah kena pidana ya? Enggak. Oh, itu banyak pasal. Oh, cuy. banyak pasal. Banyak pasal. Mau Tetap aja dikenakan ya. pidana yang seperti apa? Tapi untuk case khusus kasus seperti ini, ya alangkah baiknya ini diselesaikan secara musyawarah dan Secara mufakat. musyawarah. Karena konteksnya dan konsepnya juga hukum pidana itu sebagai ultimum remedium. Ultimum remedium itu dimana posisi hukum pidana itu diposisikan sebagai senjata terakhir. Oh Artinya, iya. apabila tidak ada jalur-jalur yang lain, maka ya Pakai hukum. senjata terakhirnya ialah hukum. Nah, namun apabila ada usaha-usaha ataupun tindakan-tindakan yang lain yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan, ya tidak harus kita menggunakan hukum pidana. Oh gitu. Alangkah Berarti kalau baiknya gitu kan diselesaikan. kalau secara masih bisa musyawarah, dengan mufakat. kekeluargaan Iya. kan? Oh gitu. Karena kalau kita berbicara persoalan-persoalan yang kita anggap ya itu nggak begitu urgent ya, sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Oh, pidana sekarang- kok sedikit-sedikit ya kan? Iya, pidana kok sedikit. Cuman imbasnya lagi, wow mas, LP itu sudah penuh, lembaga pemasyarakatan sudah penuh. Oh. Ingat kasus yang di Tangerang yang LP kebakaran, berapa puluh orang menjadi korban. Itu kan imbas dari apa? Imbas dari begitu kejamnya sistem pidana yang berlaku di negara kita. Karena sedikit persoalan-persoalan yang seharusnya bisa selesaikan secara kekeluargaan, ini dikit-dikit dilaporkan, terus ditindaklanjutin dengan sistem pidana, sistem tadi criminal justice system, sistem pengadilan pidana. Gitu. Ya lama kelamaan ya over capacity lah mas. Ya, Penjara pasti. kita. Jadi penjara penuh. Sehingga yang akan dipertanyakan efektif tidak ketika persoalan kecil dimasukkan ke ranah hukum dan dijebloskan dalam penjara. Benar. Seperti itu. Kalau hal-hal yang sekiranya Masa maling tidak ayam begitu- masuk penjara ya kan? Iya, kalau maling ayam tergantung. Kita berbicara tentang pidana. Ayamnya kecil lagi ya. Kalau Tentang ayamnya kecil lah. pidana ini kita juga berbicara tentang kepastian hukum. Selain kepastian hukum, kita juga berbicara tentang keadilan dan penegakan hukum. Ketika seorang maling ayam dia tidak dikenakan hukuman, akan banyak maling ayam berikutnya. Oh, maling-maling lagi. Iya. Makanya hukum itu harus ditegakkan. Cuman apakah setiap yang pencuri ayam harus dimasukkan dalam penjara? Oh, oke. Itu pertanyaannya. Berarti berarti kalau saya ambil kesimpulan, semua kejahatan itu harus dihukum. Pelaku kejahatan harus dihukum, dan tidak semua pelaku kejahatan itu harus dipidana. Ya, seperti itu. Ya, Iya bisa kan? jadi karena setiap tindakan hukum itu harus ditegakkan. Bagaimanapun. Cuman bagaimana metodenya? Ya, sekarang kan benar. sudah banyak. Apalagi di sini juga kita sudah mengenal konsep dispersi, restorasi justice, di mana tidak harus penyelesaiannya dengan cara hukum pidana, pengadilan. Nah, ini tergantung bobotnya. Karena fungsi hukum sendiri kita berbicara tentang preventif. Oke. Intinya semua pelaku kejahatan itu harus dihukum, ya kan? Dan tidak semua pelaku kejahatan itu berakhir di penjara. Iya. Benar kan? Banyak metode-metode yang harus selesai sesuai dengan tujuannya bahwa hukum pidana itu sebagai senjata terakhir. Senjata Ketika terakhir. tidak ada pilihan lain dan tidak ada kemungkinan yang lain, ya apa boleh buat, ya senjata terakhir yang harus Harus kita pakai. dipidana. Harus kita pakai. Selama itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Secara ya kan? bijaksana. Secara bijak, kemudian semua pihak diuntungkan, Yes, tidak ada yang dirugikan, maka selesaikanlah semuanya itu di Iya.
kita berbicara tentang win-win solution. Karena Selesaikan semua itu pihak bisa menerima keputusan apa yang telah disepakati bersama. Jadi selesaikan aja di rumah gitu ya kan. Iya, Jangan dibawa-bawa ke kantor aja. polisi segala Iya. macam, kemudian naik ke pengadilan ya kan. Haruslah hal Karena yang seperti itu. hal yang seperti itu pertama memakan waktu, Makan waktu, kemudian biaya, biaya, ya kan, mungkin. kemudian apa lagi ya, semua orang direpotkan akan hal ini ya kan, seperti itu. Jadi semuanya bisa, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya selesaikan secara kekeluargaan. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan video dari Mbak Im Wong ini, berarti ada baiknya Mbak Im Wong dan kakek ini berdamai ya, benar nggak sih? Ya, damai itu indah. Ya kan, semuanya itu butuh Kembali perdamaian ya. lagi, sesuatu yang damai itu akan enak kita nikmati. Tapi kalau kita ngomong masalah damai terkait kanan video ini, siapa yang bermasalah ini? Sebenarnya bermasalah atau tidaknya tergantung pada personalnya masing-masing. Toh juga dalam kontennya Mas Baim juga menjelaskan bagaimana posisi dia. Bapak Suud juga menjelaskan bagaimana posisi dia. Setidaknya di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Setidaknya dari proses ini kita mencari siapa yang bisa menengahi, membangun komunikasi antara kedua belah pihak ini. Sehingga ruang-ruang perdamaian atau ruang-ruang komunikasi yang tadinya sebelumnya mereka miskomunikasi dengan miskomunikasi, salah paham gitu ya, dengan timing waktu yang tidak tepat juga, sehingga ketika diselesaikan dengan kepala dingin ada mediatornya atau penghubung yang bisa mendamaikan persoalan ini, saya kira akan selesai dengan baik. Timbang kita mengambil jalur-jalur hukum yang sekiranya juga, karena sisi lain juga Mas Baim ini adalah public figure. Public figure setidaknya dia bisa mencontohkan kepada masyarakat bagaimana sebuah persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Ya, dalam artian juga hal ini juga tidak merendahkan salah satu pihak ya, cuman tapi di sisi lain kita melihat bagaimana dari peristiwa ini bisa mengedukasi, bisa memberikan pembelajaran. Bisa memberikan pembelajaran bahwa ya ketika salah paham ya kita berusaha minta maaf. Terus bagaimana salah pahamnya di mana. Terus ya bisa tadi kita masyarakat umum ini kan bisa belajar, ternyata Mas Baim ini bijaksana sekali karena dia sebagai public figure dia memberikan contoh untuk panutan masyarakat. Karena banyak penggemar Baim juga ya kan. Kayak gitu. Wow. Jadi jadilah komunikasi yang baik ya intinya. Intinya kalau komunikasi itu baik, semua persoalan juga bisa terselesaikan. Tidak juga mengambil waktu kita, tidak juga saling merepotkan. Itu tadi berarti antara Baim dan Pak Suud ya. Suud tadi mungkin hanya miskomunikasi aja, ya kan? Miskomunikasi, kemudian Pak Suud juga timingnya nggak pas, ya kan? Waktunya nggak pas dan caranya juga kurang baik mungkin kan, seperti itu. Dan Baim juga mungkin di posisi itu dia merasa tidak nyaman, merasa terancam, ya kan? Mungkin kan? Karena dia tadi kembali lagi membawa anaknya, karena dia khawatir anaknya diapa-apain seperti itu. Kekhawatiran orang tua kepada anak itu berlebihan, itu hal yang wajar. Karena ini anak. Karena kalau saya lihat juga video-videonya dari Mbak Im Wong ini di channel YouTube-nya, itu beberapa kali orang yang datang ke rumah minta kerjaan, kemudian ada ibu-ibu juga yang nongkrong depan rumah kemudian minta kerjaan, minta duit segala macam lah ya. Itu semuanya ditolak oleh Baim. Kenapa? Karena Baim juga pernah bilang itu ke mereka, kalau saya ngasih kamu pekerjaan nanti orang-orang lain akan mengikuti hal yang sama, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh akan mengikuti ataupun mencontohi orang-orang yang datang ke rumahnya
minta pekerjaan dikasih pekerjaan, minta uang dikasih uang, kayak gitu. Jadi Baim itu tidak mau seperti itu katanya. Memanjakan ya. Yang Jadi nantinya dia tuh nggak mau dengan cara seperti itu. cara yang instan, imbas yang berimbas, orang menganggap bahwa ketika dia ada persoalan, wah Baim lah menjadi solusi. Baim tidak mau menjadi orang yang Berpangku tangan kepada Baim ya. kayak gitu. Jadi Sambil minum ya, Bro Anggi. karena pernah juga saya lihat ada video seorang ibu-ibu bersama anaknya datang ke rumah Baim dari daerah mana itu. Dia datang karena diusir oleh keluarganya, dia datang ke rumah Baim dan minta pekerjaan. Gitu. Dia nangis-nangis depan Baim, tetap aja nggak dikasih. Karena alasannya tadi ya, kalau dia memberi pekerjaan dengan seperti itu, maka yang lain juga akan mencontoh. Cuman yang saya bingungkan di sini Mas Anggi ya. Karena sebelumnya juga dia sempat membuat beberapa konten dengan pilihan sosial eksperimen, yang dimana dia menjadi badut, terus tiba-tiba dia memberikan uang, dia menyamar dengan segala macamnya, terus tiba-tiba selesai itu dia memberikan uang. Ini kan ketika ini juga dia munculkan di awal, ya kan? Ini juga akan menjadi polemik di masyarakat, sehingga masyarakat, asumsi masyarakat yang kita bahas awal bahwa Baim Wong ini orang yang baik. Memang beliau orang yang baik. Cuman image yang dibentuk, yang dikatakan yang belakangan ini tidak terlepas dari konten-konten yang sebelumnya dia buat. Oh iya benar. Bagaimana konten dia buat sebelumnya berimbas kepada masyarakat umum. Masyarakat umum pasti. Iya kan? Masyarakat awam ini kan kita tidak tahu pola pikirnya. Ya kan, kita tidak bisa menyeragamkan atau menyamaratakan pemikiran. Ada orang yang memang mampu mencerna ini secara baik, tapi ada juga orang yang memandang ini secara parsial. Iya. Nah, di sana kita lihat ada sebuah kontradiksi, maksudnya pertentangan ya. Tiba-tiba dulu Baim mau membuat konten seperti ini, tiba-tiba dia memunculkan statement yang seperti ini, gitu. Sehingga kalau ada sebagian masyarakat awam yang bisa menerima, bagaimana dengan masyarakat awam yang tidak bisa menerima yang kayak gini? Oh benar. Ya, ini kan akan menjadi sebuah polemik, polemik yang berkembang, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya, ini adalah bias yang dibuat dari awal. Bagaimana menurut Mas Anggi? Oke. Ya itu sekedar asumsi saya ya, mohon dikoreksi kalau salah. Cuman ya saya berpandangan ada hal yang tidak tepat sehingga memunculkan sebuah kontradiksi di sini. Iya, kalau kita memandangnya, orang yang mampu memandangnya, memahaminya, oh ini memang sebuah sosial eksperimen gitu loh, pada saat yang dia konten-konten awal dibuat. Sehingga yang terakhir statementnya adalah memang Baim tidak mau memanjakan orang gitu kan. Sebenarnya tujuannya dia tidak mau memanjakan orang, tapi konten awalnya dia mau menstimulan, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Iya benar. Ya, kan? Satu sisi masyarakat ini juga belum paham tujuannya, sehingga menganggap bahwa Baim adalah sebuah solusi gitu, pada masalah ada sebuah solusi. Ketika nggak ada pekerjaan datang ke Baim. Iya. Ketika nggak ada duit datang ke Baim. Sedangkan itu salah ya. Sedangkan keinginan Mas Baim sendiri tidak seperti itu. Iya benar. Keinginannya adalah ya jangan sampai berpangku tangan gitu. Benar. Tetap harus kerja ya. Iya, tetap harus kerja, harus ada usaha, kerja, dan terakhir baru bantu orang. Iya. Ya, itu tadi secara singkat ya mengenai video yang lagi viral, videonya Mbak Im dengan Pak Suud. Nah, yang saat ini lagi viral banget di media sosial, bahkan di televisi juga, serta ini diangkat oleh banyak sekali YouTubers yang ada di Indonesia membahas hal ini, dan media juga, media mainstream ini dibuat, jadi berita yang sangat
trending loh di YouTube. Wow. Hari ini. Gitu loh. Nah, dan kami pun hari ini tidak menyalahkan Pak Suud dan tidak juga menyalahkan Mbak Im Wong, ya kan? Dan inti dari pembicaraan ini adalah bangunlah komunikasi yang baik, ya kan? Seandainya Pak Suud membangun komunikasi dengan Mbak Im dengan baik, ya kan? Tentunya Mbak Im Wong juga tidak akan marah, ya kan? Seperti itu. Intinya itu tadi, Waktu yang tepat, jangan lupa. waktu yang tepat dan cara yang baik, ya kan? Kemudian terjalinlah komunikasi yang baik juga. Sehingga tidak ada poin yang salah paham. Seperti itu. Dan masalah apa ya, rezeki itu tentunya tidak akan kemana-mana. Nah, seperti itu. Karena saya dengar juga Pak Suud ini hanya ingin menjual, ya, menjual buku kalau nggak salah, menjual buku ngaji kalau nggak salah, seperti itu. Tentunya seperti apa yang saya sampaikan, jadi tidak bakalan kemana. Seandainya buku itu juga tidak terjual kepada bayi, mungkin terjual kepada orang-orang yang lain, seperti itu. Nah, demikianlah percakapan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.